Ya, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita mempunyai satu dalam Injil apa yang kita panggil primacy ataupun persatuan atau keutamaan Petrus yang dia telah dilantik oleh Kristus sendiri, Yesus sendiri. Jadi ini mempunyai banyak kaitan dengan sabda-sabda yang kita telah dengar tadi. Oke, kita akan lihat perlahan-lahan. Yang pertama tentang kitab Yesaya, yaitu Shebna, yang dia merupakan bukanlah Perdana Menteri, tapi kita boleh katakan pada masa itu mereka gunakan gelaran wazir. Dan semua juga di Irak dan Syria dan lain semua menggunakan perkataan yang sama nih, wazir. Wazir dia macam Perdana Menteri tapi ada lain sedikit. Dia punya tanggung jawab. Wazir ini dilantik terus oleh raja dan dia merupakan orang kanan raja. Tugas utama wazir ini adalah dia merupakan administrasi utama semua hal perihal kerajaan raja ini, terutamanya di istana. Dia yang melantik siapa yang menjaga pintu gerbang, siapa yang dibenarkan, siapa yang tidak dibenarkan berjumpa raja dan lain-lain. Itu yakni satu tanggung jawab yang besar. Karena sebelum seseorang berjumpa raja itu dia juga harus menyelidik siapa orang ini. Takut-takut kalau orang itu akan nanti menjadi pembunuh raja. Jadi tanggung jawab dia besar. Dan kalau dia silap dalam tugas dia boleh dihukum mati. Dan kita mempunyai situasi di mana Shebna, yaitu wazir pada raja itu. Wazir ini dia menentang Nabi Yesaya. Dia keras tidak percaya pada Tuhan dan mempunyai tindakan yang begitu serong sekali. Tapi dia mempunyai kuasa dan juga dia salah gunakan kuasa dia untuk kepentingan diri dia, untuk ahli-ahli keluarganya. Semua kerja yang ada semua diberi pada ahli keluarganya dan orang lain diketepikan sehingga nama raja menjadi buruk disebabkan kekejiannya. Dan apa yang jadi? Bila raja sudah mendengar semua fakta-fakta tentang wazirnya yang tidak baik ini, dia telah melucutkan jabatannya dan memberinya pada Eliakim, seorang yang jujur dan baik. Tapi pada akhir juga Eliakim, walaupun dia masa itu menerima jabatan ini, seorang yang baik, penuh dengan kemurahan hati, lemah lembut, tapi dia juga akhirnya jatuh dalam korupsi, macam banyak pemimpin-pemimpin kita. Dan karena satu orang saja yang telah dilantik Tuhan yang tidak dimakan oleh korupsi, termasuk korupsi dosa, yaitu hanya Yesus saja. Hamba Allah yang diantar, yang berjaya, yang berjaya melaksanakan apa yang ingin dibuat oleh Raja besar, yaitu Tuhan sendiri, Allah Bapa kita. Ya saudari, dan bila dia melantik Eliakim mula membuat tugasnya dengan baiklah pada mulanya. Dan hari ini kita melihat yang tanggung jawab sama telah diberi pada Petrus dalam Injil tadi. Dalam Injil tadi menyatakan mereka berada di daerah Caesarea Filipi, yaitu di Samaria. Dan pada masa itu imam besar yang berada di Yerusalem adalah Kaifas, sama juga nama Petrus, Kaifas. Karena Petrus itu dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Ibrani Shefas. Itu nama yang diberi Yesus. Bila Yesus bertanya, masa itu Yesus sudah populer, banyak orang kenal dia, tapi banyak gelaran yang diberi. Dan Yesus pertama mengatakan, apa orang katakan tentang putra manusia, yaitu tentang Yesus. Ada yang mengatakan satu orang daripada nabi dan lain-lain. Tapi akhirnya Yesus bertanya pada murid-muridnya yang sudah 3 tahun bersama dia, tapi kamu, apa yang kamu katakan, siapa aku? Dan Petrus
terus berdiri dan diinspirasikan oleh Roh Kudus menyatakan, engkaulah Mesias Putra Allah. Dan Yesus terus menyatakan, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab apa yang kau katakan, profesi iman Petrus itu bukan datang dari dia, tapi inspirasi Roh Kudus yang telah diilhamkan oleh Allah Bapa sendiri menyatakan putranya. Itu sebabnya Yesus nampak orang inilah, walaupun dia lemah, dia penuh dengan kelemahan dia, tapi Allah sendiri memilih dia. Dan masa itu juga Yesus telah menyatakan padanya, aku berkata padamu. Dia memberi dia satu tanggung jawab, satu appointment. Engkau lah Petrus, atau dalam traduksi Kefas. Kefas itu bukanlah batu karang. Traduksi bahasa Indonesia tidak tepat. Karena batu karang itu kalau kamu lihat tidaklah sekuat batu kelikir. Kau pukul satu kali saya patah sudah batu karang. Tapi batu kelikir yang batu biru itu tahan. Kau pukul-pukul dia tidak akan pecah. Dan kata Yesus, di atas batu ini, batu kelikir ini akan ku bina kerajaanku. Nah, ini satu yang penting sekali yang dalam pengajaran gereja, yang primacy of Peter, keutamaan Petrus yang telah dilantik Yesus sendiri. Dalam pengajaran gereja ada satu yang kita panggil infallibility, infallibilitus dalam bahasa Latin, yaitu artinya bila Petrus atau siapa saja yang menggantikan Petrus, sehingga hari ini kita mempunyai Pope Francis, mereka itu diberi melalui ordination dia, jadi sebagai Pope, sebagai Vikar Kristus, dia mempunyai satu kuasa yang datang dari Allah, dari Roh Kudus, dari Yesus sendiri, yang kita panggil infallibilitus. Apa itu infallibilitus? Artinya iman Sri Paus tidak boleh salah. Itu sebabnya Sri Paus itu adalah garansi, jaminan iman kita. Persatuan dengan Sri Paus itu, kalau kita lihat dalam gereja, sekarang semua pelantikan uskup-uskup, uskup agung dan lain-lain, semua melalui mandat, melalui Sri Paus. Itu sebagai komuni gereja yang Tuhan mau. Itu sebab Petrus dilantik. Kenapa iman dia tidak boleh salah dan tidak boleh runtuh? Karena dia bina di atas batu, yaitu di atas Kristus. Iman Petrus dibina di atas batu. Dan di mana iman kita juga semua dibina di atas Kristus. Itu sebab dia, iman Petrus sebagai Sri Paus dalam jabatan itu tidak salah. Oke. Jadi kalau ini semua ini wazir yang dilantik mempunyai tanggung jawab berterusan dengan raja. Sama juga Petrus. Tanggung jawab yang diberi sebagai Sri Paus direct pada Tuhan. Tidak melalui lain-lain kuasa. Direct pada Tuhan. Berterus pada Tuhan. Oke, di manakah? Kalau macam dulu Shebna, Eliakim semua diberi tanggung jawab atas istana dan semua administrasi kerajaan raja itu. Jadi Petrus mana administrasi dia? Dia diberi administrasi dalam kerajaan Allah. Banyak bahagian. 3 bahagian. Pertama, soal iman, yaitu virtus theologia. Kita tahu iman, pengharapan dan cinta kasih, yaitu virtus terbesar yang semua kita diilhamkan Tuhan, yang kita dipanggil menghidupi. Oke, yang berdasar pada iman. Hanya fakta-fakta atau aspek tentang iman tidak boleh diselenggarakan oleh lain-lain, tapi oleh Sri Paus. Tapi hari ini bukan dia satu orang. Sri Paus dengan semua College of Bishop, dengan persatuan semua uskup-uskup, mereka memanggil satu konsol, yaitu satu perhimpunan, dan di sana lah iman gereja ditetapkan. Macam iman gereja itu Immaculate Conception, dan iman gereja, dogma-dogma gereja semua dipersetujui. Tapi kalau tiada suara dari Sri Paus, tidak boleh dijadikan sebagai dogma.
Itu dalam soal iman. Dan tadi yang kuasa yang diberi Yesus pada Petrus juga, itu amnya pada gereja adalah apa yang kamu ikat di dunia diikat di surga, apa kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Ini adalah kuasa yang diberi pada manusia dalam gereja pengampunan dosa. Tiada lagi yang lebih besar daripada kuasa itu, saudari. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, gereja diberi kuasa mengampuni. Dan bukan itu saja, juga diberi kuasa mentadbiskan. Pada uskup memberi pentadbisan. Dan juga menadministrasikan semua yang berkaitan dengan iman, yaitu sakramen-sakramen. Itu kuasa yang diberi Tuhan, kuasa yang melebihi daripada batas seorang manusia. Macam Father kan melalui itu pentadbisan kita menerima kuasa bertindak seperti Kristus, tidak melebihi Kristus, bertindak seperti Kristus. Dan kemudian di soal itu iman, kemudian pengharapan, yaitu Sri Paus yang membuka jalan. Banyak tulisan-tulisan ensiklikal yang ditulis oleh Sri Paus, dan juga dia telah membuka jalan pada para belia, para keluarga dalam memanggil itu World Youth Day. Kita banyak sudah selepas John Paul II kita mengikuti World Youth Day, Hari Belia Sedunia. Kemudian kita ada Hari Keluarga dan banyak lagi yang berkaitan dengan iman. Sri Paus yang membuka jalan, yaitu membawa kita pada pengharapan itu, pengharapan menuju pada kerajaan surga. Kemudian aspek cinta kasih lah. Dan Sri Paus yang menunjukkan yang pertama sepenuh hati, jiwa, tenaga. Dan semua kita juga dipanggil dalam aspek ini, saudari. Dan kita dipanggil hidup dalam 3 jalan. Kerendahan hati, mengenal dosa kita, bertobat, dan diperbaharui Allah melalui sakramen-sakramen. Kemudian kesederhanaan, yaitu iman kita disucikan menjadi lebih simple, lebih cerah, crystallize melalui kehidupan rohani kita, melalui doa dan lain-lain, melalui sakramen, dan kemudian cinta kasih, kepujian, yang hidup kita menjadi satu kepujian nama Allah. Dan semua saudari, semua aspek ini ada dalam gereja yang diserahkan untuk semua kita, supaya kita dapat menghidupi dalam kepenuhan cinta kasih Allah itu. Supaya kita dapat dalam kehidupan kita dijamin oleh iman Sri Paus yang membina gereja di atas Kristus, dapat membuat kehendak Allah. Mari kita bersyukur hari ini, dan kita berdoa juga untuk Sri Paus kita, Pope Francis, supaya senantiasa Tuhan membantu dia, melindungi dia, memberi dia kebijaksanaan supaya dapat membantu gereja dan langsung membantu semua kita menuju pada kerajaan Allah.